Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Masjid Al-Juha yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah rahmat Allah itu, pada sore yang berbahagia ini kita kembali dapat melaksanakan yaitu tausiah Ramadan pada sore ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dengan bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang kita hormati, pada sore yang berbahagia ini yang akan memberikan tausiah pada kita adalah Ustaz Heru Sentosa dari Padang. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum pengajian kita buka, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz Heru untuk menyampaikan tausiah beliau. Kepada Ustaz Heru kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-kiram wa ala kulli man ittaba hadiyahu ila yaumil din. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al amalana khalisan liwajhikal karim. Allahumma sarrif 'anna hadzal waba 'an ahlina wa buyutina wa ghayrina fa innaka anta khairul hafidhin. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang beragama Islam dimanapun anda berada, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketahuilah wahai umat al-Islam, memang pada Ramadan kali ini kita merasakan Ramadan yang berbeda-beda yang pernah kita lalui. Ramadan hari ini tidak seperti yang pernah kita lalui selama 20 tahun kita hidup, selama 30 tahun kita hidup. Bahkan mungkin ini yang pertama kali kita rasakan. Keharusan untuk beribadah di rumah masing-masing tidak serta-merta mengurangi nilai Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, nilai Ramadan tidak akan berkurang hanya karena mesti beribadah di rumah. Ramadan itu berkurang ketika amalan ibadah itu ditinggalkan. Maka bagi orang-orang yang beriman ketika memahami situasi dan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, dia tetap bagi orang-orang yang beriman, dia tetap merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, hari ini
kita akan membahas tentang sebuah tujuan dari kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini. Salah satu syariat Islam turun ke muka bumi ini seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama adalah innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini sebagai seorang mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kedua, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, adab, perangai manusia. Dua tujuan pokok, yaitu ilmu dan akhlak, adalah dua hal yang menjadi tujuan Nabi SAW diutus, di mana satu sama lain dia saling mendukung, ibarat seperti sayap bagi seekor burung. Tatkala satu sayap itu patah, rusak, maka dia tidak akan bisa terbang dengan baik. Begitu pula ilmu dan akhlak. Ketika ada orang yang memiliki ilmu yang tinggi, betapapun tinggi atau tingginya jeniusnya orang itu, tapi ketika tak diiringi dengan akhlak, adab, perangai yang baik, niscaya tiada guna ilmu baginya. Begitu juga sebaliknya, orang yang hanya memiliki adab yang baik tetapi tidak memiliki ilmu, itu juga bukan hal yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kenapa bisa bermunculan di dunia media sosial kita nampak ada orang yang tidak setuju dengan tausiat dan maklumat majelis ulama kita, bahkan mengejek dan mencela para ulama tersebut. Meskipun dari tingkat keilmuan ada orang itu yang menyampaikan tadi, orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ada yang memiliki strata pengetahuan yang rendah pula, na'udzubillah. Sudah ilmunya rendah, dangkal, kemudian membantah maklumat dan tausiah majelis ulama pula. Maka kenapa bisa hal ini terjadi? Penyebabnya dua. Yang pertama, tak punya ilmu, jahil. Yang kedua, tak punya akhlak, tak punya adab. Oleh karena itu dua ini merupakan satu hal yang harus mesti beriringan bersama-sama. Lihatlah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dengan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca, berilmu. Lihatlah firman Allah Ta'ala sebelum tauhid ditanamkan kepada diri seorang muslim, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illahu. Maka belajarlah, maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk berilmu. Imam Al-Bukhari memulai meletakkan satu bab di dalam kitab As-Sahihnya Al-Jami' As-Sahih dengan bab yang disebut dengan bab Al-Ilm Qabla Al-Amal, berilmu sebelum beramal. Ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim membekali dirinya dengan ilmu. Kalaupun dia tak berilmu, maka setidaknya dia mengikuti orang yang berilmu, tidak malah mengejeknya. Bukankah Nabi SAW menyampaikan di dalam hadisnya, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlak. Jadilah engkau orang yang berilmu, orang alim, ulama. Kalau tak mau menjadi orang alim, jadilah orang yang kedua, setidaknya mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim tadi. Kalaupun tak mau mendengarkan, jadilah orang yang ketiga, yaitu orang yang mencintai ulama tadi, yang mencintai ilmu tadi. Kun aliman atau muta'alliman, atau menjadi orang yang belajar, berusaha dalam menuntut ilmu, datang mendengarkan pengajian atau memutar, menghidupkan sosial media, mencari wirid-wirid pengajian yang banyak diselenggarakan secara live streaming. Begitulah cara kita untuk belajar
jangan sampai menjadi orang yang kelima, maka engkau akan binasa, kata baginda Rasulullah SAW. Siapa orang kelima? Tak jadi orang alim, tak mau belajar, tak mau mendengarkan, tak pula cinta kepada para ulama. Maka musibah terbesar pada hari ini adalah dia mempertahankan egonya, menganggap dirinya terbaik dengan melecehkan maklumat dan tausiah yang disampaikan oleh majelis ulama. Padahal apa yang dilakukan oleh para ulama itu sesuai dengan aturan-aturan, kaedah-kaedah dalam agama kita berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tak pernah berkumpul untuk dalam kesesatan. Kaum muslimin, ya umat al-Islam dimanapun anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecaman bagi orang-orang yang tidak memperdulikan ilmu atau malahan melecehkan para ulama tersendiri. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan taqumas sa'ah hatta yurfa'al ilm. Tidak akan pernah terjadi kehancuran tadi sampai ilmu itu diangkat. Bagaimana caranya ilmu itu diangkat? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ilmu ke muka bumi kemudian dia ambil begitu saja? Tidak. Allah ta'ala mengangkat ilmu itu di muka bumi dengan cara meninggalnya para ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ahu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu itu secara tiba-tiba langsung begitu saja, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu dengan cara meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan jahala. Sampai-sampai tak ada lagi orang yang alim, orang-orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak kompeten dalam bidangnya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Maka mereka pun ditanya tentang suatu perkara, maka mereka akan menjawab tanpa dalil, mereka sesat dan bahkan mereka menyesatkan orang lain. Kaum muslimin, umat al-Islam dimanapun anda berada, ini menunjukkan dorongan untuk kita memuliakan para ulama, kemudian motivasi bagi diri kita sendiri untuk belajar. Karena kebanyakan kita malas dalam belajar, terutama dalam belajar ilmu syar'i, belajar dalam ilmu agama. Dulu orang Minang, sebagaimana yang kita ketahui juga, orang Minang itu setiap satu suku memiliki satu surau, dan setiap satu surau itu memiliki satu orang qadi. Ada orang alimnya yang akan mengajarkannya kepada anak kemenakannya. Pada hari ini, hitunglah di antara keluarga kita siapa orang yang memperdalami ilmu agama. Hitunglah dalam suku kita sebagai datuk, penggulu, lihat siapa anak nagari kita yang mau belajar ilmu agama. Kalau dihitung-hitung, sungguh angka yang sangat miris kita temukan. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW menyampaikan betapa mulianya orang yang mau belajar ilmu agama. Betapa mulianya jika ada seorang anak kita datang bertanya kepada bapak, wahai abi, wahai ayahanda, aku mau belajar ilmu agama. Sungguh bahagianya sebuah keluarga yang mendapatkan anak yang demikian. Karena ulama adalah berkah bagi suatu keluarga, juga berkah bagi suatu masyarakat. Kata baginda Nabi SAW, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirham wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, melainkan mereka mewarisi ilmu. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Maka siapa yang mau mengambil ilmu tadi, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Suatu ketika Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, ketika ditanya tentang sebuah hadis, sementara ia tidak mendengarkan hadis itu langsung dari baginda Rasulullah SAW,
Dia mendengarkannya dari orang lain, kemudian ia bertanya kepada orang lain tadi, di mana engkau mendapatkan hadis ini? Dia mengatakan, saya mendapatkan hadis ini dari seorang fulan. Sementara fulan itu sekarang sedang berada di kota Madinah. Bayangkan, si fulan tadi sedang berada di negeri Syam, sementara Abu Darda berada di negeri Madinah. Hanya keingintahuan dia tentang sebuah hadis, dia rela melakukan perjalanan dari negeri Madinah menuju negeri Syam yang menempuh 1 bulan perjalanan hanya demi mencari suatu ilmu. Baginda Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh perjalanan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang mau melakukan perjalanan untuk mencari suatu ilmu, maka niscaya Allah Ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Kaum muslimin umat al-Islam dimanapun anda berada, ketika kita membicarakan tentang ilmu, maka ini tiada habisnya. Kenapa demikian? Lihatlah di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim betapa Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, kemudian orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Inilah betapa Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang mau dalam belajar. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahihnya, man yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid dini. Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah pahamkan ia tentang agama. Beruntunglah engkau ketika engkau memahami tentang suatu hukum dalam agama ini, maka itu artinya Allah Ta'ala menginginkan kepada engkau suatu kebaikan. Namun disayang sekali kaum muslimin, banyak orang yang hanya berlomba-lomba dalam mengajar ilmu dunia. Saya tidak mengatakan, saya tidak melarang untuk mencari ilmu dunia. Tidak ada agama kita melarang akan hal demikian. Tapi sungguh meruginya ketika yang dikejar itu hanya ilmu dunia, sementara meninggalkan ilmu akhirat. Tak mau belajar, tak paham dengan fikih salat, tak paham dengan fikih wudu. Setidaknya andaikan kita tak mau belajar, dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua, tujuan baginda Nabi SAW diutus adalah memperbaiki akhlak, memperbaiki adab. Ini salah satu tujuan pengajaran dalam pendidikan kita saat sekarang ini. Tidak hanya memberikan kepada orang itu ilmu di sekolahan, tetapi juga memberikan nilai-nilai adab, nilai-nilai sikap. Lihatlah, mungkin hati kita akan senang melihat anak kita bersikap baik, daripada seseorang yang memiliki juara di kelas, nilai yang tinggi, tapi tak memiliki perangai yang baik. Karena itu Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa in hummu dhahabat akhlaqum dhahabu. Menilai kualitas suatu umat itu terletak pada adab, terletak pada akhlak, terletak pada perangai. Kalau misalkan akhlaknya pergi, adabnya hilang, maka nilai kualitas suatu umat itu juga akan hilang. Jangan menilai suatu umat itu dari kemajuan teknologi. Lihatlah negara-negara yang maju dalam dunia teknologi, tapi bobrok dalam amal. Kita tak menginginkan demikian. Kita mesti memperbaiki akhlak, memperbaiki adab. Maka apa yang kita lihat pada hari ini? Banyak ujian yang Allah berikan pada hari ini berupa coronavirus disease 19 atau yang kita kenal dengan COVID-19, memberikan pengajaran kepada kita mana manusia yang berakhlak dan mana manusia yang tidak berakhlak. Apa maksudnya? Orang yang berakhlak adalah orang yang patuh dengan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh pemerintah, juga patuh dan mendengar sami'na wa ata'na dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, juga patuh dan berakhlak
dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di dunia kesehatan. Orang-orang yang mau mendengarkan itu berarti mereka memiliki akhlak, juga sekaligus mereka berilmu bagaimana cara menghormati keputusan pemerintah, berilmu bagaimana cara menghormati para ulama, berilmu dengan cara mematuhi yang disampaikan oleh dinas kesehatan. Itu adalah orang yang berakhlak. Namun sebaliknya, orang yang tak memiliki akhlak, orang yang tak patuh, orang yang tak mau mendengarkan tausiah, maklumat majelis ulama, kemudian menyepelekan apa yang disampaikan oleh dinas kesehatan, padahal dia tak memiliki ilmu akan hal demikian. Orang yang mau jujur menyampaikan apa adanya, ketika saya mengalami sakit, kemudian saya mengadukan ke dinas kesehatan, maka dia memiliki orang berakhlak, menahan dirinya untuk tidak mudik, karena dia menyadari dia takut akan menyengsarakan saudara-saudaranya yang lain, karena dia paham, dia berilmu. La darara wa la dirar, tak boleh membahayakan dirinya, juga tak boleh membahayakan bagi orang lain. Dia berakhlak, juga dia berilmu. Dan dia juga orang berakhlak adalah orang yang mendoakan kesembuhan bagi saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Yang kita maksudkan di sini adalah saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah, yang sekarang sedang menghadapi positif COVID-19. Tidak dicela, tidak dihujat, keluarganya tak dikucilkan, tetapi didukung, diberikan dukungan, disupport, didoakan akan kesembuhan. Itu adalah orang-orang yang berakhlak dan orang-orang yang berilmu. Karena kalau kita tanyakan kepada dia, apakah dia menginginkan sakit itu ditimpakan padanya? Dia tak menginginkan. Tapi apa daya? Apa kuasanya? Tatkala penyakit itu hinggap pada dirinya, dia hanya bisa berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita. Kita berusaha untuk tidak pergi ke pasar, menahan diri di rumah, karena dia paham berdiam diri di rumah dalam keadaan seperti ini nilainya sama dengan pahala syahid. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, menukil dari hadis baginda Nabi SAW dari ibu kita Aisyah ketika bertanya tentang sebuah wabah. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya itu adalah azab. Innahu azab yab'athuhu Allah ala man yasha, yang Allah utuskan, Allah kirimkan bagi orang-orang yang ia kehendaki. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah Ta'ala menjadikan itu sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Bagaimana bisa dikatakan rahmat? Wa laisa li ahadin yamkuthu fi baladihi, dan tidak laisa li ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi illa sabiran muhtasiban. Tiadalah seseorang yang mau menahan dirinya di dalam rumah dalam keadaan sabar dan ikhlas. Tahu dia bahwa ini adalah semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang syahid. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakhlak. Dua karakter yang dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertanya di dalam hadis sahih dari Anas radhiyallahu anhu, man ahsanan nasi khuluqan, siapa manusia yang paling terbaik akhlaknya, siapa manusia yang paling hebat akhlaknya? Maka apa kata Anas? Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dalam akhlaknya. Sudah orang yang berilmu, kemudian orang yang terbaik dalam akhlaknya. Siapa yang kita contoh? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada ibunda Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Bagaimana menggambarkan Al-Quran? Kata-kata yang penuh dengan makna. Firman Allah Subhanahu wa taala yang apabila dipelajari satu baris saja memunculkan banyak tafsiran, banyak makna yang bisa kita ambil. Begitulah gambaran akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada hari-hari ini
kesempatan untuk kita untuk mengisi diri kita dengan ilmu. Buka. Karena kajian yang kita temukan di bulan Ramadan tahun ini lebih banyak daripada kajian-kajian yang kita temukan di Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Semua para asatidz, orang-orang alim, para cendekiawan akan membuka ceramahnya, wiridnya, kajian-kajian kitabnya, baik secara live ataupun tidak, yang hanya tinggal kita mengunduhnya, kemudian kita mendengarkannya. Kesempatan untuk menjadi orang alim. Kalau engkau berada pada posisi demikian, wahai saudaraku umat al-Islam, mau mendengarkan ceramah, mau mendengarkan wirid, mau belajar dari alim, para ulama, maka saya katakan seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la ya'tiyanna aqwamun, akan datang suatu kaum yuhibbuna al-ilma, mereka mencintai ilmu, mereka mau belajar. Maka ketika engkau berjumpa dengan mereka, katakan kepada mereka, marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang. Selamat datang saya sampaikan kepada orang-orang yang mau mendengarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari ilmu. Selamat datang, karena sungguh engkau sudah berada dalam sebuah kemuliaan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya bagi kepada para penuntut ilmu karena senang dengan apa yang dia perbuat. Coba bayangkan, kemuliaan seseorang yang terletak pada sayapnya, dia bisa terbang. Kemudian dia rendahkan sayapnya tadi, dia taruh sayapnya tadi karena menghargai para penuntut ilmu. Betapa para malaikat memuliakan para penuntut ilmu. Lihatlah, Allah Ta'ala mau bersumpah. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala mau memuliakan para penuntut ilmu. Wa utul ilmi qa'iman bil qist. Dan orang-orang yang diberikan ilmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah ketika Nabi SAW mengatakan, fadlul alim alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Orang yang alim utamanya dibandingkan orang yang ahli ibadah, ibaratnya seperti bulan, seperti cahaya rembulan yang mau hanya satu tapi menyinari daripada semua bintang yang ada. Jumlahnya banyak tapi tak bisa menyinari. Lihatlah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan hal ini. Ilmu umat al-Islam dimanapun anda berada, ketika kita sudah memiliki ilmu, maka jangan bangga dengan ilmu yang kita miliki ketika kita tak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut inilah yang kita gambarkan, yang kita sebut dengan bahasa adab, perangai, akhlak. Inilah warna Islam. Inilah warna Islam. Seorang Muslim yang bertutur kata dengan baik berarti memiliki adab yang baik, karena dia memiliki ilmu akan hal demikian. Ilmu yang baik akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i menganjurkan di dalam syairnya, beliau mengatakan, ala wa inna hayatal fata bil ilmi wat tuqa fa illam yakuna la i'tibara li dzatihi. Ketahuilah, kehidupan seorang pemuda ini terletak pada dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua terletak pada ketakwaan. Ilmu, kemudian dengan ilmunya tadi menambahkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang pemuda yang memiliki dua ini yang dianjurkan, dan ini yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua ini tidak ada, ilmu tak ada, jahil, bertakwa juga tidak, menjadi seorang mufsid, orang yang suka berbuat kerusakan. Ketika dua ini tidak ada, maka tiada gunanya pada dirinya, tak ada nilai bagi dirinya. Wallahi umat al-Islam dimanapun anda berada, manfaat ta'lima waktu syababihi, siapa yang menyia-nyiakan belajar pada masa mudanya, tak mau belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah 4 kali kepadanya seperti orang yang sedang menyolatkan seorang jenazah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 4 kali, karena menunjukkan bahwasanya dia tak bernilai lagi. Dia hanya bernilai seperti mayat, tak hidup. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tak mengetahui? Tak sama. Apakah sama cahaya dengan gelap? Tak sama. Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Tak sama. Apakah sama rumah yang hidup, rumah yang kokoh dengan rumah yang roboh? Tak sama. Begitulah perumpamaannya. Orang yang alim ibarat orang yang melihat. Orang yang alim ibarat cahaya. Orang yang alim ibarat seperti rumah yang kokoh dibandingkan dengan orang yang jahil. Orang jahil ibaratnya gelap. Orang yang jahil ibaratnya seperti rumah yang roboh. Orang yang jahil ibaratnya orang-orang yang tak tahu arah. Umat al-Islam dimanapun anda berada, ketahuilah ilmu, akhlak adalah 2 hal yang berbaringan. Karena itu kata baginda Nabi SAW, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rabbku, Allah yang telah mendidikku, maka ini adalah sebaik-baik pengajaran. 2 hal yang diutus baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang ummi, tak bisa baca, tak bisa menulis. Gunanya untuk apa? Agar Rasulullah yang diutus tadi membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, tanda-tanda kuasanya, membacakan ayat-ayatnya. Dan ta'un diantaranya adalah tanda-tanda dari Allah Ta'ala. Ayat-ayat Allah Ta'ala disampaikan kepada kita adab tentang wabah, tentang corona, disampaikan bagaimana aturan-aturannya dalam agama kita. Begitulah Rasulullah SAW diutus. Yatlu alaihim ayati. Gunanya Rasulullah SAW diutus untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Baik ayat-ayat yang tertulis yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, atau ayat-ayat yang disampaikan dalam sabdanya Rasulullah SAW, ataupun ayat-ayat yang tak tertulis berupa terjadi perputaran alam, ayat-ayat yang tak tertulis seperti musibah yang terjadi. Itu semua merupakan ayat-ayat Allah. Pertukaran siang dan malam, pergantian siang dan malam, sore, pagi, malam, itu semua gunanya sebagai diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yatlu alaihim ayati, mengajarkan ilmu, wa yuzakkihim. Dan bagaimana Rasulullah SAW diutus untuk mensucikan akhlak, adab, perangai mereka. Wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Dan mengajarkan kepada mereka tentang isi-isi ayat Al-Quran dan hikmah-hikmah, meskipun pada saat itu mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Umat Islam dimanapun anda berada, pada hari ini banyak orang alim, dia memiliki ilmu, tapi kadang tak kompeten di bidangnya. Disinilah pentingnya 2 hal ini, ilmu dan adab. Ada orang yang berilmu tapi dia beradab, dia tahu kapan dia berbicara, dia tahu apakah dia kompeten dalam bidang ini. Karena kita tak hanya bisa hanya mengandalkan ilmu yang kita punya kemudian menyampaikan begitu saja, tidak. Orang yang mukmin, muslim, yang tahu dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, tahu kapan dia mesti berbicara. Pada hari ini kita lihat dengan gampangnya orang men-share, membagikan berita-berita yang dia dapatkan, entah dia sendiri membaca atau tidak, dia langsung main share ke grup kemanapun, hanya menyampaikan info tanpa meneliti info itu terlebih dahulu. Inilah adab, ini yang disebut dengan adab. Pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang lelaki pulang dari peperangan, kepalanya terbentur, kepalanya berdarah. Kemudian satu ketika dia sebelum melakukan salat subuh, dia dalam keadaan junub. Kemudian setelah itu, sebelum melaksanakan ibadah salat, dia bertanya kepada fulan, "Wahai fulan, saya sungguh dalam keadaan junub pada hari ini."
Kemudian saya mau melaksanakan ibadah salat, sementara kepala saya terluka. Maka haruskah saya mandi wahai fulan? Mestikah saya mandi wajib? Sementara kepala saya sedang terluka begini. Kemudian apa kata si fulan tadi? Si fulan tadi memiliki ilmu. Dia tahu. Sampai dia mengatakan, oh, wajib bagimu mandi. Kamu mesti mandi. Kemudian lelaki tadi mandi. Mengucurkan semua air ke seluruh anggota tubuhnya. Beberapa hari kemudian, si fulan ini meninggal dunia. Lelaki yang kepala berdarah ini habis karena berperang ini meninggal dunia. Ketika berita itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang memberikan pengetahuan seperti itu tadi? Siapa yang berfatwa seenaknya seperti itu tadi? Ya benar, memang harus mandi. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tak memungkinkan dia, maka dia menyampaikan tidak pada saat, tidak yang kita kenal dengan tidak pada timingnya, tidak sesuai dengan apa yang dia, situasi dan kondisi yang dia hadapi. Sehingga apa kata Rasulullah SAW tentang lelaki yang menyampaikan fatwa yang salah tadi? Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Dia telah membunuh lelaki tadi, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Ini contoh orang yang alim tapi tidak kompeten di bidangnya. Maka orang yang alim tahu kapan mesti berbicara, kapan mesti mengeluarkan pendapat, apakah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku pada hari ini. Maka ketahuilah wahai saudaraku, apa yang dilakukan oleh ulama kita, majelis ulama, itu sesungguhnya mereka sudah menyampaikan sesuai dengan ilmunya, juga sesuai dengan adab dan perangainya. Kaum muslimin, umat al-Islam, dimanapun anda berada, dua hal ini patut kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kita mencari ilmu, terutama ilmu agama. Didik anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Paksakan diri untuk belajar ilmu, karena sungguhnya Allah dan Rasulnya memuliakan orang-orang yang mau belajar. Yang kedua, ilmu tidak hanya cukup kalau tidak diiringi dengan akhlak. Banyak kasus yang pernah terjadi, dia orang profesor, doktor, tapi tak berakhlak lisannya. Ada. Mari kita penuhi diri kita dengan ilmu yang tinggi, kemudian memiliki adab dan perangai yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah yang sekarang sedang melanda tidak hanya di negara kita tetapi di ratusan negara yang lain. Semoga ini menjadi ujian yang kita hadapi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustadz Heru yang telah menyampaikan tausiah beliau pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa kita amalkan dan menjadi amal ibadah hendaknya bagi kita kaum muslimin kaum muslimat. Demikian pengajian yang dapat kita laksanakan pada sore ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.